Standby ya, Ya, standby di. saya keluar. Sebentar Bapak Ibu ya, saya record dulu. Kok tidak bisa ya? Record on this. Bapak Ibu sebentar ya, saya mau record dulu. Oke. Oke Bapak Ibu, hari ini kita lanjut ya, saya sama Pak Huda. Insya Allah kami 30 menit, Pak Huda 30 menit, saya 30 menit. Baik Bapak Ibu, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi ya dalam room dengan agenda yang sama. Insya Allah Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya dan keluarganya. Insya Allah syafaatnya akan sampai kepada kita yang ada di room ini. Baik Bapak Ibu, mengawali pertemuan kita agar lebih berkah dan diridhoi, kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan selanjutnya Bapak Ibu untuk tes dari literasi sosial budaya itu sudah ya, sudah selesai ya. Tes yang ada di LMS, kalau tidak salah itu 103 ya. Di poin ke 103. Bapak Ibu sudah selesai sampai di situ? Maaf nih keluar masuk aja Zoom-nya. Maaf. 130 maksudnya, Bu. Oh, 130 ya, 130. Iya. Betul. 130 ya. Tugas akhir itu kan itu dari semua literasi ya, Bapak Ibu. Untuk literasi tersebut aman Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu. Insya Allah aman seperti itu. Oke, jadi aman insya Allah ya. Sampai dengan tadi siang, ada juga yang sudah japri ke saya sebelum mengupload. Ada beberapa teman yang mengupload yang sebelum mengupload tugasnya itu dikirimkan ke saya dulu. Apakah sudah begitu? Dan alhamdulillah progresnya sudah baik, sudah meningkat gitu. Untuk kelompok ukti, saya berharap bisa dapat ya untuk peta konsep dan skenario pembelajarannya. Jangan sampai kayak kita yang di ini, di kelas waktu itu luring. Kelompok 3 ya. Dari luring kemarin, ini saya berharap bisa diperbaiki ininya, skenario pembelajarannya. Bapak Ibu, sebelum masuk ke yang lain-lain, saya mohon izin share screen sebentar ya. Nah, ini. Oke, di Bapak Ibu ada tampil? Ya. Ada ya. Jadi sebelum Bapak Ibu proses membuat skenario pembelajarannya seperti apa, Bapak Ibu tentukan dulu domain dan subdomain yang akan diambil untuk materi yang akan kita buat LKPD-nya. Jadi kita lihat materinya, apakah materi tersebut berkaitan dengan subdomain yang ada di keempat dari domain ini.
Jadi ada subdomain dari komitmen kebangsaan, subdomain dari toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif dan inklusif. Ini subdomain sama dengan KD, kompetensi dasar. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui atau memahami apa makna dari subdomain yang ada. Tidak semua materi yang ada di setiap mapel itu bisa masuk ke literasi sosial budaya. Tidak semua mapel masuk ke literasi sosial budaya. Tidak semua materi masuk ke literasi sosial budaya. Hanya ada materi-materi tertentu saja yang bisa kita gabungkan dengan literasi sosial budaya. Jadi jangan memaksakan sebuah materi untuk bisa masuk ke literasi sosial budaya. Yang berhubungan dengan subdomain itu saja yang dibuat ini LKPD untuk literasi sosial budaya. Selain dari ini, dari subdomain yang ada, maka itu tidak wajib untuk dibuatkan LKPD-nya. Tidak wajib untuk masuk dalam literasi sosial budaya. Itu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dalam materi yang Bapak Ibu pilih itu ada yang mengarah ke toleransi atau mengarah ke anti kekerasan. Nah, ini Bapak Ibu harus misalnya materinya bercerita tentang agama, ras, suku budaya dan antar golongan. Nah, di toleransi juga ada tentang agama, ras, suku budaya, dan antar golongan. Tetapi materinya mengarah kemana dulu? Jadi kita lihat tujuan dari materi ini. Kalau di anti kekerasan, itu subdomainnya tidak mengembangkan sikap rasis dan diskriminatif terhadap perbedaan. Kalau di toleransi, ini menghargai dan mengapresiasi. Jadi lihat tujuan dari pembelajaran dari materi yang Bapak Ibu pilih. Ya, jadi menentukan dia harus ke subdomain dan domain dan subdomain yang mana, lihat lagi ke tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu akan berikan kepada peserta didik. Mungkin itu, dan yang paling terakhir, yang ketiga adalah Bapak Ibu menentukan tingkat kemahiran dari peserta didik. Dari tingkat kemahiran ini, Bapak Ibu bisa mengukur bagaimanakah kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buat di LKPD. Jadi misalnya dia masih dalam tingkat tingkat keterampilan tingkat kemahiran perlu intervensi. Jadi ketika dia masuk ke LKPD-nya itu pertanyaannya mengarah ke tingkat kemahiran berikutnya, tingkat kemahiran berikutnya, dasar, mengarah ke dasar. Jadi itulah mengapa pentingnya tingkat kemahiran perlu dicantumkan. Maaf Bu Yanti. Oke, silakan Pak. Maaf kalau boleh saran, mungkin videonya dimatikan gitu, jadi audionya saja kayaknya putus-putus. Oh gitu ya. Oke, sip. Win, Sebentar. boleh ditutup dulu Bu Win, maaf. Oke, makasih. Ini suaranya putus-putus di saya atau mungkin di teman-teman yang lain? Oh iya ya. Kalau gitu suaranya ada nggak? Oke, ini lancar. Bisa? Ini lancar ya. Bisa Pak? Bisa. Oke. Apa perlu saya ulang lagi ya? Jadi yang pertama, oke, saya ulang lagi ya. Yang pertama Bapak Ibu menentukan domain sama subdomain. Jangan memaksakan, maaf ya. Jangan memaksakan materi untuk bisa masuk ke literasi sosial budaya. Tidak semua materi bisa masuk ke literasi sosial budaya. Itu ya. Tetapi literasi sosial budaya itu bisa masuk ke tematik atau bisa masuk ke mata pelajaran. Tetapi itu harus sesuai dengan materi. Jangan memaksakan suatu materi untuk bisa dapat di
subdomain atau ke literasi sosial budaya. Dia cocokkan dengan subdomain yang ada di literasi sosial budaya. Jadi sekali lagi, kalau tidak cocok, maka jangan dipaksakan. Oke, yang kedua, Bapak Ibu setelah menentukan toleransi dan menentukan domain dan subdomain, maka yang kedua adalah tentukan tingkat kemahiran berapa. Karena dari tingkat kemahiran ini kita akan membuat LKPD yang terukur. Artinya misalnya ketika Bapak Ibu peserta Bapak Ibu ada di tingkat kemahiran perlu intervensi, misalnya kita pilih tingkat kemahirannya perlu intervensi. Berarti pertanyaan yang ada di LKPD itu mengarah ke pertanyaan ke dasar. Jadi itu untuk mengukur ya, untuk mengukur bagaimanakah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buat kepada peserta didik. Ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ketika sudah menentukan domain, subdomain, kemudian tingkat kemahiran, dan selanjutnya adalah LKPD. Jadi LKPD itu wajib dicantumkan karena tujuannya adalah kita student center learning, bukan teacher center learning. Jadi suguhkan pertanyaan sekaligus dengan petunjuk di LKPD. Semua ada di LKPD. Oke, itu saja Bapak Ibu. Nanti jika ada yang masih kurang dipahami, silakan ditanyakan. Untuk tes aman Bapak Ibu? Tes yang ada di LMS? Kemarin terakhir 57 Bu tertinggi. Untuk yang poin 130 masih di bawah. Kesempatan mengulangnya berapa kali Pak? 3 Bu. 3 kali. Bapak sudah menggunakan ketiga-tiganya? Baru sekali, baru 1 kali. Oke, jadi masih ada kesempatan 2 kali ya Pak? Iya betul. Oke, sip. Oke, nanti dipergunakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, silahkan jika masih ada lagi yang ingin dikonfirmasikan. Untuk pembuatan desain skenario itu boleh kita kembangkan kan Bu? Apanya Pak? Apanya? Maksudnya mungkin desainnya, Desainnya? Boleh Pak, silahkan. Silahkan dikembangkan seinovatif mungkin, sekreatif mungkin. Tergantung Bapak Ibu mau pakai strategi yang mana, mau pakai model yang mana. Tapi yang lebih dekat dengan Sosbud itu discovery learning itu. Kemudian tidak mengurangi daripada standar minimum dari LogR. LogR itu sudah tahapan dari tahapan wajib yang ada di Sosbud itu, yang ada di literasi Sosbud gitu. Dan itu merupakan standar minimum. Silakan Bapak Ibu kembangkan sekreatif Bapak, sekreatif seinovatif mungkin. Bagaimanakah keterampilan Bapak Ibu dalam mengajar nanti terhadap peserta didik, silahkan dikembangkan. Tetapi tidak mengurangi yang sudah ada. Yang lain mungkin ada yang ingin dikonfirmasikan? Sosbud. Aku padamu. Saya kalau mau buka video nanti jaringannya saya putus-putus. Hai Pak Hamim, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Mungkin ada sedikit keluar dari
Sosbud ya Bu, untuk kuis setelah 3 kali pengulangan ternyata masih di bawah KKM. Itu ada kemungkinan apa tuh Bu? Kira-kira ada nggak lulus gitu ya Bu ya? Oh, oke. Oke Pak, tenang saja Pak. Insya Allah aman. Ada penilaian secara manual. Secara manual, personal Iya, ya Bu ya? jadi dari keterampilan, sikap, sama pengetahuan aman-aman insya Allah. Oke. Berarti, Makasih, Bu. berarti kita sama dong Pak. Saya Iya, sama Pak, soalnya ada. kemarin saya ragu-ragu lulus atau tidak Iya. karena nilainya saya juga di bawah. Dan Di ternyata bawah itu KKM. ya nilai terakhir adalah secara manual dari IN kita gitu. Baik Bu, terima kasih pencerahannya. Oke, siap. Kalau untuk skenario sama peta konsep aman Pak? Sudah diubah? Aman Bu, sudah. Oke. Insya Allah. Kemarin sudah direvisi yang Ibu mohonkan untuk direvisi. Oh, Saya oke, sudah mantap. revisi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Oke, saya ke Pak Abdul Rojak. Orang yang terganteng ini. Dari kemarin, Pak Rojak. Dari kemarin. Pegang kepala terus Pak dari kemarin. Tapi hari ini sudah ya, sudah peta konsep sama skenario. Kresek suaranya Pak. Lagi di luar Bu, lagi di bawah ini lantai jadi ini. Pak Rojak tidak kedengaran benar ini suaranya kresek di saya. Tapi Pak Rojak aman ya, aman ya. Suaranya Pak Rojak. Oke, aman, sip. Pak Rojak, oke. Bentar ya. Oke. Oke, Pak Huda masih atau bisa masuk untuk saya berikan kesempatan? Saya ngikut aja. Saya ikut aja sama itu deh. Belum bisa masuk saya. Oke, siap. Karena kalau memang tidak bisa ya leave aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Saya justru lagi pengen karena saya mau deteksi ternyata Sosbud itu luar biasa sekali, tugas-tugasnya banyak. Oke Pak. Oke teman-teman, maaf ya saya tadi konfirmasi dengan Pak Huda. Saya mau tanya apakah beliau bisa bisa bincang-bincang dengan kita, dan ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan sampai dengan jam terakhir ya. Oke, saya ingin mendeteksi satu persatu. Adakah yang masih membingungkan dari peta konsep sama apa ya? Sama skenario pembelajaran? Saya persilakan. Nanti, oh ini ada Pak Amir. Maaf ya teman-teman. Ada Pak Amiruddin yang angkat tangan. Silakan Pak Amir. Mungkin ada yang ingin dikonfirmasikan. Silakan. Tuduolo Pak Amir. Pak Amir. Oh, jaringan. Ya, assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Amir, mohon maaf jaringan. Menanyakan tolok ukur bahwa anak itu tingkatannya. Ya Ibu, tolok ukur untuk anak itu masuk dalam level
perlu intervensi dan seterusnya, itu tolok ukurnya apa Bu? Apa harus ada pretest atau bagaimana Bu anak itu? Oh ya, itu aja Pak. Iya Bu. Oke. Nah, untuk madrasah Bapak kan ini sudah kita melaksanakan AKMI ya, aksi AKMI ya di madrasah. Nah, itu Bapak akan menerima hasil dari AKMI itu, apakah peserta didiknya Bapak itu masuk dalam tingkat kemahiran yang mana? Kemarin madrasah kita sudah melaksanakan AKMI ya. Di madrasah Bapak ada siswa yang melaksanakan AKMI, yang ikut dalam AKMI kemarin? Hampir sebagian besar memang sudah Bu. Jadi, Semuanya sih. sudah Bu. Ada Pak, mohon maaf di saya putus-putus. Ada Pak? Ada Ibu, udah Bu. Tapi kita belum tahu hasilnya Bu. Iya. Oke. Iya, nanti insya Allah mungkin ada Pak Salman juga di sini yang juga sekaligus operatornya dari AKMI ya Pak Salman, atau? Nah. Bukan Bu, bukan. Oh, bukan ya. Operator Oke. dari AKMI. Tapi kan sekolahnya juga sudah melaksanakan. Jadi kita tinggal menunggu menunggu hasil dari AKMI yang kemarin. Jadi ketika madrasahnya Bapak menerima hasil dari AKMI itu, maka disitulah kita dapat menentukan kita mau buat ininya apa dulu, skenario pembelajarannya itu di tahap mana. Ya. Kemarin saya sudah gambarkan ketika kita ada di itu wawasan literasi sosial budaya, itu sudah ada bagaimana menentukan peserta didik kita ada di level tingkat kemahiran berapa atau level kognitif berapa. Nah, insya Allah untuk madrasah kita akan mendapatkan hasil dari AKMI yang kemarin, maka itulah yang menjadi pijakan kita atau pegangan kita dalam membuat LKPD atau membuat skenario pembelajaran. Mungkin sampai di situ yang saya tahu Pak. Kalau untuk kita mengukur dari kita masing-masing, maksudnya dari guru kita masing-masing, dari misalnya saya perwalian kelas 5. Nah, saya ingin mengukur bagaimanakah tingkat kemahiran peserta didik saya. Nah, itu belum sampai di situ. Yang setahu saya kemarin itu sudah ada sampel. Mungkin kalau tidak salah di setiap madrasah itu dikumpulkan sekian jumlah siswa. Kalau madrasah saya itu dari 5 kelas dikali 28 berapa ya? Nah, dari 100 sekian siswa hanya ada 30 siswa yang dipilih untuk ikut asesmen. Itu hanya dijadikan sampel. Dan kami sekarang masih menunggu hasil dari asesmen itu, dari AKMI yang kemarin. Maka ketika hasil ini keluar, maka dari situ kita akan membuat manakah itu LKPD yang harus kita buat. Apakah dari dia di tingkat kemahiran berapa, dia di level kognitif berapa, itulah yang menentukan AKMI yang kemarin, Pak. Itu saja sih informasi yang saya dapat, Pak, yang sebagai tolok ukur dari peserta didik kita. Baik, terima kasih Ibu. Iya, siap. Nanti insya Allah kalau memang lagi kurang pas, ini ya mungkin juga akan kami tanyakan ke IN kita, Pak ya. Ya, iya Ibu. Karena kan kayaknya untuk soal di AKMI itu yang ada di asesmen itu tidak sama dengan soal yang kita buat sehari-hari. Iya Ibu. Oke. Pas ya Pak. Paham Bu. Ya, saya makasih Bu, makasih. Oke, sip. Iya, mungkin dari Bapak Ibu yang ingin disilahkan.
Bu Yanti, saya Bu. Iya, Bu Lisa. Kedua. Eh, Terima kasih Bu. Ini yang masih terkaitan kemarin sih Bu, dari yang kelompok 3 saya yang kemarin religius itu masih dari saya sendiri masih kurang pemahaman antara bagaimana menentukan materi itu masuk di subdomain atau domain di literasi sosial budaya. Itu untuk lebih ujiannya itu gimana ya Bu? Ada apa ya, lebih fokus kemana gitu untuk kita bisa menentukan materi itu masuk di subdomain apa dan termasuk nggak di domain dari literasi sosial budayanya. Oke. Gitu sih Bu. Oke. Terima kasih. Oke ya, saya jawab ya, dan saya izin share screen. Bu Lisa. Ah, ya. Kalau kita di RPP itu kan ada KI KD-nya ya. KI KD. Untuk masuk di RPP, itu kita buat RPP kan KI KD. yang ada KI, ada KD. Nah, diumpamakan untuk literasi sosial budaya. Ada 4 KI atau yang kalau di literasi sosial budaya itu namanya domain. Nah, ada 4 domain yang ada di sini. Ini sudah saya tampilkan di layar. Ada Pak ya? Ada? Jadi untuk yang pertama, ada Bu, ada. Domain pertama komitmen kebangsaan. Domain kedua itu toleransi. Domain ketiga anti kekerasan, dan domain keempat adalah akomodatif dan inklusif. Selain dari ini sudah tidak ada lagi domain yang lain untuk literasi sosial budaya. Jadi ada 4 ini domain yang ada di literasi sosial budaya. Oke, Bu Lisa, mohon maaf ya jaringannya. Saya kembali. Nah, saya lanjut ya. Nah, dan masing-masing domain ini ada subdomain. Jadi sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu baca dulu domain sama subdomainnya. Kita lihat dulu subdomainnya apa dari komitmen kebangsaan. Masing-masing subdomain kita harus tahu, dan ini tidak bisa ditukar-tukar. Sama dengan KIKD. KD yang ada terkait dengan KI 1, maka tidak bisa dipindahkan ke KI 2. Jadi tidak bisa ditukar ya. KI sama KD tidak bisa ditukar. Misalnya KI 1 berarti KD-nya 1, misalnya 1.1, 1.2, 1.3, itu kan? Nah, demikian juga dengan domain sama subdomain. Jadi subdomain yang ada di komitmen kebangsaan, dia tidak bisa dipindahkan ke toleransi, tidak bisa dipindahkan ke anti kekerasan, itu sudah ada masing-masingnya. Ada poin-poin. Untuk komitmen kebangsaan ada 4 subdomain. Toleransi 2, anti kekerasan 2, akomodatif dan inklusif 2. Nah, materi ini Ibu Lisa ambil dari, Ibu Lisa harus tahu dulu ini subdomainnya. Nah, jika Ibu Lisa sudah tahu dari subdomainnya, maka Ibu mudah saja melihat materi apakah ada kaitannya dengan subdomain yang ada. Ya, Bu Lisa ya, sampai di sini. Jadi melihat, dan tidak semua materi bisa masuk di literasi sosial budaya. Tidak semua mata pelajaran bisa masuk di literasi sosial budaya. Hanya materi-materi tertentu saja yang terkait dengan subdomain ini. Subdomain yang ada. Jadi kita harus lihat misalnya. Ya, saya contoh ya, menghargai dan menjiwai identitas nasional. Nah, berarti identitas nasional seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, apalagi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berarti yang terkait dengan identitas nasional saja yang dibahas. Berarti dia masuk dalam komitmen kebangsaan, subdomainnya menghargai dan menjiwai identitas nasional. Bisa Bu Lisa?
Oke. Jadi materinya yang Baik, Bu. menyesuaikan apakah dia cocok dengan subdomain yang ada di literasi sosial budaya atau tidak. Jadi tidak semua materi cocok di literasi sosial budaya. Nah, kemudian yang kedua, Ibu Lisa harus menentukan tingkat kemahiran. Jadi misalnya Ibu Lisa ambilnya tingkat kemahiran perlu intervensi. Nah, itu harus dicantumkan itu di LKPD. Jadi subdomain, kemudian yang kedua subdomain, yang ketiga adalah itu menentukan tingkat kemahiran. Jadi ketika Ibu mengambil tingkat kemahiran, misalnya tingkat kemahiran perlu intervensi, berarti yang akan Ibu buat LKPD-nya adalah pertanyaannya mengarah ke tingkat kemahiran selanjutnya, yaitu dasar. Jadi bisa dipahami sampai di situ, Bu Lisa ya? Iya. Bisa, Bu, bisa. Oke. Dan selanjutnya itu harus ada LKPD. Di LKPD dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk dan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Manfaatnya atau tujuannya adalah agar pembelajaran itu terpusat pada siswa, bukan lagi pada guru. Jadi student center learning, bukan teacher center learning. Iya. Oke, sampai di sini Bu Lisa bisa? Bisa, alhamdulillah. Terima kasih, Bu Yanti. Oke, sama-sama. Mohon maaf. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Oke, siap Pak. Silakan Pak. Untuk Bapak Ibu, tolong diaktifkan kameranya ya Bu, on cam. Untuk kebutuhan dokumentasi kami. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, on cam. Silakan. Saya stop share screen ya. Pak Katara masih di sini. Oke. Pak Katara, nanti diinfokan dong kalau sudah. Sambil belajar juga bisa Ibu. Oke, sip. Oke. Dan oke, mungkin Ibu Lisa bisa sampai di situ sudah bisa dipahami ya mana dari domain sama subdomain, terus bagaimana kita menuangkannya dalam skenario pembelajaran. Bisa Bu Yanti. Terima kasih Bu. Oke, siap. Saya menunggu dari Bapak Ibu yang lain. Jadi kita hari ini tes, kalau ada yang sudah selesai tes, alhamdulillah. Yang belum mungkin bisa dikerjakan setelah kita Zoom di sore ini. Jika masih ada kendala atau dulu, saya persilahkan untuk bisa menuntaskan saat ini. Karena insya Allah terakhir kita besok ya. Besok kita 1 jam lagi ya. Besok kita tinggal refleksi saja. Besok pagi ya, Bu? Tidak, di jam yang sama. Jam. Oh, jam. Harusnya hari ini itu saya tidak di sini. Harusnya saya sama Faisal, Pak Faisal itu hanya ada di kelas 28. Nanti besok saya di sini. Tapi ternyata Ibu Hesti mintanya, Bu Yanti masuk ke kelas 29 dong, sudah kosong. Oh gitu ya. Jadi insya Allah besok kita 1 jam saja insya Allah ya. Di jam 1 sampai jam 2. Oke Bapak Ibu, jika ada yang ingin dikonfirmasi, saya persilahkan. Untuk skenario sama peta konsep, insya Allah saya tunggu sampai sebentar malam. Mungkin saya bisanya sampai jam 10. Yang upload di atas dari jam 10 itu mungkin akan saya pergunakan waktu di insya Allah besok pagi subuh ya. Saya mau otak-atik LMS-nya, dan mungkin terakhir nanti pagi akan ada penutupan barangkali. Nanti kita tunggu informasi dari Bu Yuna.
Oke, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi, mungkin ini pertemuannya akan saya sudahi, ya, karena kita sudah lewat jam ini. Bapak Ibu, walolo habari, sosbud. Aku padamu. Aku Sarang padamu. Oke deh, Pak Salman, karena sudah tidak ada lagi kayaknya semuanya, aku rasa ini semuanya sudah pada jago, sudah pada pinter semua, sudah sementara lagi fokus dengan pekerjaan masing-masing. Kita mau endingnya Pak Salman. Tapi itu Oke, baik. kita on cam bisa dong untuk foto bareng hari ini. Salam literasi. Bisa ya Pak Salman, nanti dihitung, Siap. kasih kode. Saya diaktifkan, teman-teman. Ya, diaktifkan dulu. Oke, 3, 2, ya. Bentar, jaringan saya bermasalah. Sama Pak, jaringan di sini juga bermasalah. Kita satu layar saja ya? Oh, ada 2. Pak Salman 2 ya, 2 layar ya. Oke. Sebentar, masih agak bermasalah nih. Nggak kelihatan videonya. Mungkin bisa sambilan dibantu juga. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, baru 1. Oke, lagi 1. 2, 3. Oke, sudah. Oke deh, terakhir Sosbud, aku padamu. Aku padamu, sarang heo. Siap. Oke, 1, 2, 3. Satu, 2. Oke. Oke, fix. Baiklah Bapak dan Ibu, alhamdulillah insya Allah kita bertemu besok ya di jam yang bukan di jam yang sama sih, di jam 1 ya, jam 1 waktu Indonesia Barat insya Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga saja dengan adanya 4 literasi ini, walaupun Bapak Ibu sudah dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, ya, insya Allah yang jelas tujuannya adalah untuk kita bersama ya. Mungkin ini dulu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan sebenarnya saya pengennya menyapa satu persatu, tapi ya udahlah, kita sekalian aja. Saya mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya mohon izin live ya. See you next time. Next time.